Sobat Poltek SSN yang masih setia menunggu podcast Ngosil, ngobrol urusan siber dan politeknik. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik ya, agar bisa terus ikutan diskusi bareng sama kita, karena masih banyak topik menarik yang akan kita bahas seputar Politeknik Siber dan Sandi Negara serta keamanan siber itu sendiri. Di episode kali ini kita akan membahas apa sih? Keamanan siber menjadi hal yang begitu krusial di tengah era revolusi sistem digital. Sudah menjadi kewajiban bagi Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara untuk aware terhadap hal tersebut. Salah satu cara untuk melatih awareness ini yaitu dengan bug bounty dan CTF, yang pastinya sudah nggak asing lagi sih untuk teman-teman praktisi keamanan siber atau mungkin teman-teman yang sudah kuliah di bidang IT. Bersama saya Aura Nirmala, pada episode kali ini kita akan membahas seputar bug bounty dan praktek CTF yang dijadikan salah satu sarana berlatih untuk Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara dalam menghadapi dunia keamanan siber. Sebelum kita memulai ke topik pembahasan, mari kita memperkenalkan narasumber yang sudah datang, yaitu yang pertama ada Bang Rizaldi Wahas atau Bang Wahas serta Bang Pratama Jipisadi atau Bang Tama dari Departemen Bidang 4 Siber dan Pengembangan Teknologi Korps Taruna. Mungkin dari abang-abang dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyapa Sobat Poltek SSN yang mendengarkan. Iya, pertama-tama mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pratama Jipisadi dari tingkat 3 Rekayasa Keamanan Siber Ruby. Saya memiliki jabatan staf khusus tingkat 3 Biro Siber Korps Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wahas. Saya dari tingkat 4 Rekayasa Keamanan Siber RUT. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Bidang 4 Siber dan Pengembangan Teknologi. Terima kasih Bang karena sudah memperkenalkan. Karena materi kita pada kali ini yaitu bug bounty dan CTF. Ngomong-ngomong nih Bang, untuk bug bounty sendiri itu apa ya Bang? Mungkin dari bug bounty ya, kita berangkat dari asal kata bug. Mungkin bug itu merupakan sebuah kerentanan atau kecacatan dalam sebuah sistem, di mana jika kita telusuri lebih lanjut, hal tersebut sangat tidak baik apabila tetap berada dalam sebuah sistem. Mungkin jika ada penyerang atau orang-orang nakal yang memang berniat memanfaatkan bug atau celah tersebut, bisa berdampak luas. Salah satunya mungkin terjadinya data breach. Mungkin itu untuk bug. Kemudian untuk bounty sendiri, bounty merupakan imbalan dari ditemukannya bug oleh seorang bug hunter. Jadi apabila sebuah perusahaan memiliki program bug bounty dan seorang bug hunter menemukan sebuah bug dan dilaporkan secara beretika, maka seorang bug hunter tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan, entah itu berupa uang tunai, berupa voucher, merchandise, swap, atau lain sebagainya. Terima kasih kepada Bang Mas, izin untuk menambahkannya. Kita coba studi kasus dari apa itu sih bug bounty. Jadi misalkan terdapat perusahaan kita contohkan bank tersebut pasti memiliki aset yang harus dijaga oleh bank tersebut. Di sini bisa username, password, lalu ada PIN ATM dan juga saldo oleh pengguna tersebut. Ini yang harus dijaga oleh bank tersebut kan. Nah, di sini developer bank tersebut sudah mengembangkan sebuah aplikasi, misalkan e-banking, web, itu dikembangkan oleh developer.
yang dimana developer tersebut mungkin tidak tahu apakah aplikasi tersebut rentan atau tidak. Disinilah tugas kami sebagai bug hunter mencoba menyerang aplikasi tersebut, dan jika kami menemukan kerentanan pada aplikasi yang dibuat oleh developer tersebut, kami seorang bug hunter melaporkan ke perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut namanya baik dan juga aplikasi tersebut lebih aman oleh pengguna. Dan jika kita sudah melaporkan bug ke perusahaan tersebut, kemungkinan perusahaan tersebut memberikan hadiah kepada kita, dan hadiah tersebut sudah disampaikan oleh Bang Mas apa saja hadiahnya, dan itu adalah studi kasus dari bug hunter atau bug bounty. Karena tadi bug bounty itu menemukan kerentanan dari suatu aplikasi, lalu kenapa bug bounty ini penting, Bang? Oke, untuk kenapa bug bounty itu penting ya. Jadi dari sisi developer terlebih dahulu ya. Dari sisi developer, bug bounty penting itu karena developer juga tidak tahu aplikasi yang dia buat aman atau tidak, ya. Dan juga perusahaan tersebut harus menjaga namanya, ya kan? Harus menjaga namanya agar perusahaan tersebut tidak jatuh namanya jika aplikasi tersebut rentan, seperti itu. Dan juga pentingnya bug bounty ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, seperti terdapat misalkan peretas yang jahat yang berhasil melakukan dump atau mengambil data di perusahaan tersebut. Nah, itu kita bisa cegah dengan bug bounty, yaitu sebagai peretas yang beretika, kita mencoba untuk lebih cepat dari peretas jahat tersebut menemukan bug pada perusahaan tersebut, dan juga melaporkan secara etika ke perusahaan tersebut agar perusahaan tersebut tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Dan keuntungannya juga dari sisi bug hunter, kami juga menerima reward yang sepadan, seperti itu. Ya mungkin benar sih yang dikatain Tama. Intinya untuk bug bounty ini kenapa penting, ya untuk mengamankan sebuah sistem itu sendiri. Jadi mungkin dari perusahaan tersebut sudah memiliki cara untuk melakukan pengamanan, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapatnya celah pada sebuah sistem aplikasi tersebut. Nah, disinilah fungsi bug bounty, yaitu untuk melakukan pencarian pada bug-bug lainnya yang mungkin masih belum ditemukan dan berhasil dieksploitasi oleh kami selaku bug hunter, dan dibuktikan dengan proof of concept dan dilaporkan secara beretika. Oke. Kalau dari Bang Tama sendiri tadi menyampaikan apabila bug hunter telah menemukan suatu kerentanan maka melaporkannya ke developer dari aplikasi tersebut. Lalu bagaimana prosedur untuk melaporkan dari bug tersebut, Bang? Oke, jadi inti pertanyaannya adalah cara melaporkan bug ya. Jadi untuk cara melaporkan bug itu hal yang pertama yang kita lakukan itu jika kita menemukan sebuah kerentanan di sebuah perusahaan, yang pertama-tama kita cari kontak dari perusahaan tersebut. Yang misalkan seperti alamat email, seperti nomor telepon, apapun yang bisa kita hubungi ke perusahaan tersebut. Nah, misalkan kita mempunyai alamat email dari perusahaan tersebut, apa saja hal yang harus kita cantumkan di email tersebut? Hal yang minimal yang harus kita cantumkan itu yang pertama. Yang pertama itu nama kerentanannya. Kita menemukan kerentanan apa, kita cantumkan di situ. Yang kedua, itu adalah langkah-langkah untuk mengeksploitasi kerentanan yang kita temukan, seperti itu. Atau step to reproduce, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini adalah impact atau dampak. Apa dampak dari kerentanan yang kita temukan? Itu harus kita cantumkan. Lalu yang keempat itu saran mitigasi. Jadi kita menemukan kerentanan, kita juga harus menyarankan bagaimana bug ini atau kerentanan ini bisa diperbaiki, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah
proof of concept atau bukti bahwa kita bisa melakukan eksploitasi pada aplikasi bank tersebut atau perusahaan tersebut. Contohnya, misalkan kita menemukan kerentanan SQL injection, seperti itu. Di bug bounty juga terdapat batasan ya, terdapat batasan yang dimana jika kita menemukan kerentanan SQL injection, kita tidak boleh melakukan dump data atau mengambil data di database tersebut, seperti itu. Jadi kita hanya boleh sebatas menampilkan bahwa kita berhasil mencari atau mendapatkan nama dari database tersebut, seperti itu. Dan cukup sampai situ. Bisa kita screenshot atau video sebagai proof of concept kita, lalu kita kirimkan ke perusahaan tersebut, seperti itu. Ya, kalau bicara terkait cara melaporkan, sebenarnya ada beberapa ya platform penyedia program bug bounty ini. Salah satunya seperti Bugcrowd, HackerOne, Integrity, YesWeHack, dan lain sebagainya. Jadi perusahaan tersebut menyediakan layanan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan seorang bug hunter dan juga perusahaan yang ingin mengadakan program bug bounty. Jadi kita sebagai bug hunter tinggal daftar aja, lalu di sana udah ada banyak pilihan program, udah tinggal milih lah istilahnya, mau perusahaan mana yang menurut kita menarik dari segi scope-nya atau dari segi rewardnya. Itu nanti kita bisa laporkan melalui situs tersebut dan nanti akan dimediasi langsung ke perusahaannya, dan itu cukup adil sih. Jadi nggak ada istilahnya kita udah ngelaporin, perusahaan sana udah fix bugnya, tapi email atau laporan kita nggak dibales. Jadi lebih enak lah kalau kita lapor dari platform-platform crowdsourcing kayak Bugcrowd, HackerOne, dan lain sebagainya itu. Jadi untuk melaporkannya sendiri itu bisa secara langsung ke developernya, namun juga bisa dengan melalui pihak yang memfasilitasi untuk pelaporan kerentanan-kerentanan tersebut. Kemudian apa sih Bang keuntungan yang didapatkan setelah melaporkan bug-bug yang telah ditemukan itu? Kalau keuntungannya ya tadi sih, misal saya menemukan kerentanan dengan dampak yang rendah, itu ada range-nya biasanya, kisarnya sekitar 50 hingga 150 dolar. Ada juga yang kritikal itu kisaran 1000 hingga 5000 dolar. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau emang dampaknya itu luas dan bisa merusak sistem proses bisnis dari perusahaan tersebut, itu 10.000 hingga 15.000 dolar. Nah, itu dari sisi uang ya. Kadang juga ada yang ngasih merchandise, swag, maupun piagam apresiasi penghargaan sih. Jadi emang untuk keuntungannya, kita sebagai bug hunter dapat imbalan yang setimpal sama apa yang udah kita temuin dari bug tersebut. Dari menambahkan ya, dari Bang Wahas itu dari sisi rewardnya ya, dari sisi bug hunternya. Di sini saya menambahkan dari sisi developernya. Keuntungan dari bug bounty itu developer jadi lebih tahu ya, lebih tahu gimana aplikasinya itu rentan, lalu bagaimana cara memperbaiki aplikasinya jadi lebih aman digunakan oleh penggunanya. Itu dari sisi developer, seperti itu. Lalu bagaimana nih Bang langkah awal untuk belajar menjadi seorang bug hunter agar dapat menemukan kerentanan pada suatu aplikasi? Kalau cara awal belajarnya ya, yang pasti kita belajar fundamental dari sebuah aplikasi sih. Fundamental itu bagus buat kita mahamin konsep, bisa mulai dari bagaimana cara website itu bekerja, bagaimana arsitektur sebuah aplikasi, bagaimana bisa seorang pengguna berinteraksi dengan aplikasi hingga ke server dan ke database-nya. Mungkin ilmu-ilmu itu yang harus kita kuatin di awal kalau misal kita mau terjun langsung ke keamanan nantinya.
lebih menjurus ke keamanan, ke security, ke dunia sibernya. Jadi dari kita udah belajar fundamental, kita fokusin ke security, terus kita coba-coba gimana caranya melakukan kerentanan yang mau dieksploitasi maupun cara mengamankan sebuah aplikasi. Mau untuk menambahkan ya, itu salah satu cara dari Bang Wahas bagaimana cara belajar ya, belajar bug bounty. Saya izin menambahkan untuk saya sendiri bagaimana cara belajar bug bounty itu yang pertama itu caranya bagaimana belajar bagaimana web bekerja. Nah, di bug bounty ini kan banyak bidang. Ada yang dari aplikasi Android, ada juga API web. Nah, misalkan kita ambil contoh belajar bug bounty di bidang web, seperti itu. Hal yang pertama yang kita lakukan itu adalah belajar HTTP, yaitu protokol yang digunakan pada web tersebut. Jadi kita belajar protokolnya. Lalu bagaimana web itu berinteraksi, seperti misalkan dalam satu browser terdapat banyak tab. Misalkan di tab pertama kita buka YouTube, di tab yang kedua kita buka Facebook. Nah, tetapi kenapa satu tab ini di antara tab ini tidak bisa berinteraksi satu sama lain atau mengambil data satu sama lain? Padahal itu di dalam satu aplikasi yaitu browser. Itu kenapa? Padahal dalam satu aplikasi, tetapi tab ini tidak bisa mengambil data di tab lain, seperti itu. Jadi belajar konsepnya, belajar dasarnya. Dan hal yang paling efektif menurut saya itu adalah jika bidang web ya, bug bounty web itu membuat web sendiri, lalu kita coba meretas web yang kita buat sendiri. Itu adalah cara yang paling efektif untuk belajar bug bounty di bidang web. Itu menurut saya. Ya, kalau bicara terkait sarana pembelajaran ya, untuk keamanan siber maupun untuk bug bounty sebenarnya udah disediain banyak web dummy yang emang dibuat khusus untuk lab, yang udah dibuat sengaja rentan, yang kita sebagai penyerang bisa mencari kerentanan dari web-web dummy tersebut. Mungkin salah satunya ada CTF atau Capture the Flag itu sih.